pembagiannya itu pembagian pengelompokan ya, berdasarkan untuk dulu itu berdasarkan jenis cara pemberian. Nah, kalau sekarang itu berdasarkan komposisi kontrasepsi. Nanti saya ini bisa saya share ya tulisan ini. Cara pemberiannya seperti apa? Kalau dulu metode itu dibagi ya, jadi ada metode sederhana, alami, yang sederhana dibagi dua lagi ya. Ada yang dengan alat, ada yang tanpa alat. Contohnya gimana yang dengan alat? Metode sederhana tapi dengan alat. Contohnya apa? Masa ayo di sederhana? Pengelompokan itu gini, salah ya. Harusnya di sini ya. Di sini, nah kita perbaiki gini. Ini mau dicatat boleh atau menunggu dari saya juga boleh ya. Tapi baiknya sambil dicatat boleh biar enggak inilah. Ada pengelompokan kontrasepsi itu ada metode efektifnya letaknya di mana. Dalam pengelompokan, kalau zaman dulu itu berdasarkan cara pemberian, sedangkan sekarang itu berdasarkan komposisi. Isinya tuh apa gitu ya di kontrasepsi tersebut. Kemudian metodenya zaman dulu itu ada metode sederhana atau alamiah dengan alat tanpa alat. Nah, kalau ini memang masih menjadi masih sama. Nah, yang berbeda itu di metode efektif ini yang berbedanya. Ya, perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya itu kalau dulu metode efektif itu yang pertama adalah boleh tertukar tempatnya, bebas ini mah. Yang pertama adalah suntik ya. Yang kedua adalah pil gitu. Kemudian apalagi? Suntik, pil, implan, apalagi? IUD atau AKDR. Ini bahasa Indonesianya ya, AKDR. Implan bahasa Indonesianya AKBK. Kemudian apalagi? Metode operatif. Metode operatif ada berapa? Metode operatif ada dua. Ada metode operasi wanita dan ada metode operasi pria. Ya, silakan Anda panjangkan. Nah, dulu tuh pengelompokannya seperti ini ya. Garis besar sih tidak banyak berbeda. Nah, kalau sekarang ya pengelompokannya itu berdasar pengelompokannya itu yang pertama metode efektif itu apa? Kontrasepsi hormonal itu ada hormon kombinasi ya. Kemudian ada hormon progestin saja gitu ya. Kemudian ada juga AKDR yang disebut dengan gini AKDR levonorgestrel. Oh iya, tidak. Sebentar. Levonorgestrel. Sebentar. Jangan dulu tulis gestrel. Pembagiannya bukan begini. Nah, ini menjadi bagian dari hormon progestin, ya. Hormon kombinasi ini jenisnya, ya. Ada yang pil, ada yang suntik. Hormon progestin saja di sini ada, ini aja. Ada pil, ya. Ada suntik, dan ada AKDR levonorgestrel,
Kemudian ada implan atau AKDK. Kalau dulu suntik, di sini disuntik, ada apa? Disuntik itu ada hormon kombinasi gitu ya. Kemudian ada pil kombinasi gitu ya. Suntik kombinasi, ada suntik hormon progestin. Kalau dulu begini pengelompokannya. Kalau pil juga sama, jadi itu sama seperti ini pengelompokannya. Habis. Ya, jadi begini, zaman dulu itu pembagiannya. Kalau sekarang hormon kontrasepsi, hormon kombinasi, hormon progestin. Yang kombinasi ada bentuknya pil, ada suntik. Untuk hormon progestin ada pil, suntik, AKDR dan AKBK. Kemudian untuk operatif yang masih sama di sini. Ya, jadi metodenya ada operatif. Ya, silakan operatifnya sama, MOW dan MOP masih sama pembagiannya. Ya. Kemudian, oh ya satu lagi, yang ketiga adalah metode R. Jadi dulu klasifikasi seperti ini. Memang di AKDR itu juga ada dua macam. Ada yang maaf. Ya di sini ya yang baru ya. AKDR. Di AKDR itu ada yang AKDR CU. Berarti di sini AKDR-nya AKDR CU. Dia tidak sama dengan AKDR evonorgestrel. Ya. Sekarang bisa dipahami ya klasifikasinya seperti ini. Sebetulnya sih tidak banyak yang berubah. Obat-obatan kayak tadi nih, tapi WHO menyusunnya itu saja lah. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing, ya nggak usah jadi perdebatan juga, sama-sama aja. Cuman ada plus minusnya ya kalau begini. Kadang kita pusing. Pusingnya apa? Pusing pada saat kita mau memberikan konseling pada pasien. Ya, habis suntik kan macam-macam bu, ada betul kan macam-macam bu, gitu. Ayo nama ibu berada di hormon, dari suntik hormon, gitu ya. Mau cara AKDR atau mau cara operatif. Kalau hormon itu ada hormon suntik, ada hormon itu ada yang disuntik, ada yang diminum, dan ada yang diimplankan. Gitu. Kan enak menjelaskannya. Gitu. Kalau dulu ada suntik, ada pil, ada implan, ada diuraikan seperti itu. Kalau sekarang ada hormonal, ada AKDR, dan ada operatif. Ini yang efektif ya, saya berceritanya yang efektif. Kontrasepsi hormonal apa saja? Ada hormon kombinasi, ada hormon yang isinya progestin saja. Kalau kombinasi itu adalah gabungan antara estrogen dan progesteron. Gitu. Nah, yang gabungan estrogen dan progesteron itu bisa disuntikan, bisa juga diminum. Yang disuntikan biasanya itu adalah pil 1 bulan yang terkenal di ibu-ibu ya atau di masyarakat, suntik 1 bulan. Ini yang awam pasti menyebutkannya ini, gitu ya. Suntik 1 bulan. Kalau pil-pil yang gimana? Pil yang biasa aja, ya bisa dikatakan pil biasa. Ya, jadi pil biasa di sini yang bagaimana ya? Yang di toko-toko kebanyakan itu pilnya biasanya pil yang kombinasi. Nah, kalau yang progestin biasanya disebut dengan mini pil. Kenapa disebut mini pil? Karena bentuk pilnya jauh lebih kecil. Ya. Kemudian, kalau suntik juga ada 2 macam. Ada suntik, tadi kan suntik 1 bulan ya. Nah, untuk di sini ada suntik yang 3 bulan. Maaf, ada suntik 2 bulan. Dan ada suntik 3 bulan. Ya, ini yang terkenal di masyarakat begini. Yang 2 bulan ada NECN. Ya. Kalau yang 3 bulan itu biasanya namanya adalah depo. Ya, depo ada depo progestin gitu ya. Neodepo lah seperti itulah kalau merek-merek banyak gitu ya.
Nah, seperti ini. Kalau AKDR, ya, AKDR levonorgestrel adalah AKDR yang mengandung hormon progestin. Sementara kalau AKDR-CU adalah AKDR yang mengandung tembaga tetapi tidak mengandung hormon. Kalau operatif yaitu operasi, ya. Nanti sepintas mungkin dijelaskan, tetapi tidak akan detail karena ini kita tidak akan pernah melakukannya itu. Mahasiswa bidan kompetensinya sampai mana? Kita sampai pil dan suntik. Kalau AKDR dan implan bagaimana? Itu adalah kompetensi bukan yang baru lulus. Tapi kompetensi bidan hanya harus di bawah pengawasan. Artinya harus di bawah misalkan dari puskesmas ya, atau di rumah bersalin yang ada dokter spesialisnya. Sehingga bidan tidak bisa secara mandiri melaksanakan pemasangan IUD ataupun implan. Padahal selama ini memang kita melakukan itu, tetapi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru, kita tidak boleh memberikan pemasangan AKDR atau implan sendiri. Jadi harus berada di bawah wewenang. Dan yang berada di bawah wewenang itu atau di bawah kewenangan dokter itu yang sudah pelatihan. Sehingga untuk Karsahusada sendiri kita tetap mengajarkan implan dan AKDR ini ya, AKDR dan AKBK ini supaya apa? Nanti kalau Anda pelatihan kan nggak ngeblank banget ya. Nanti kalau Anda bekerja di puskesmas, Anda bekerja di rumah sakit, Anda tidak buta sama sekali lah. Itu jadi ada gambarannya. Ya. Nah sekarang yang harus matang oleh mahasiswa adalah untuk kontrasepsi efektifnya adalah kontrasepsi hormonal yang pil suntik ya saja. Nah ini nggak boleh salah karena saya perhatikan banyak bidan juga yang sudah senior itu salah ya. Nah sudah dijelaskan sama Ibu Mutiara tentang hormon KB kombinasi pil? Oh belum ya. Saya akan menjelaskan tentang hormon progestin, sementara Ibu Mutiara akan menjelaskan hormon kombinasi. Ya, baik. Nah, kemudian kalau yang sederhana alamnya atau alamnya ini jadi kewenangan kita juga. Boleh. Nah, makanya dan ini kebanyakan ya kita tidak melakukan tindakan medis, hanya konseling di sini. Nah, tapi konseling juga kalau ilmunya tidak tahu, ya bagaimana kita mau bisa menjelaskan? Ya, sesungguhnya yang paling susah ngapalkeun itu justru kadangnya hese ngapalkeun heula ieu ya, ngapalkeun metode sederhana ini. Kalau dengan alat contohnya apa? Bisa kondom, apalagi apa? Diafragma ya. Apalagi? Yang kimiawi apa saja? Contohnya bisa spray, ya, bisa jelly, gitu. Apalagi? Tisu, ya. Ini masuknya kimiawi. Diafragma. Jadi tadinya. Ya. Kalau yang tanpa alat, apa? KB alami ya seperti apa? Yang tanpa alat itu kalender ya. Apalagi apa yang disebut dengan istibra berkala. Ada buku yang menyebutkan itu, istibra berkala itu sistem kalender. Ada juga apa? Masa ovulasi billing. Ya, apa itu masa ovulasi billing? Masa ovulasi billing adalah dengan cara mengobservasi apa yang terjadi gitu ya. Pengeluaran apa pada jalan lahir kita, perubahan suhu tubuh atau perubahan lendir serviks, itu yang kita amati. Ya, kalau perubahan suhu tubuh mungkin kita agak ribet setiap bangun tidur kedua di tem gitu ya, ribet. Paling tidak dengan pengeluaran lendir. Nah, kemudian apalagi dengan apa? Oh, coitus interruptus.
interruptus. Ya betul-betul. Coitus interruptus. Nah, untuk observasi ini saya pernah melakukannya, ya. Dan kalian juga bisa melakukannya. Tapi bukan untuk berkarya tujuannya. Saya pun melakukan observasi terhadap lendir serviks, gitu ya. Itu dari sejak saya mendapatkan materi HB dulu itu. Ya, jadi kan kita pengen betul-betul mengenali diri kita. Nah, bagaimana kita mau menjelaskan ke pasien kalau kita tidak paham? Bagaimana supaya kita paham? Kita observasi diri sendiri dengan cara menghitung atau memperhatikan masa siklus menstruasinya. Ya, kalau saya dulu itu membuat tabel. Saya bikin sendiri tabelnya. Ya, membuat tabel seperti apa? Ya ini mah intermezzo saja di luar materi ya. Kalau materi saya kan dulu kesini, tapi ini saya harus sampaikan karena ini sangat penting. Misalkan di sini adalah hari atau tanggal, tapi tanggalnya bukan tanggal kalender, tapi tanggal atau gini lah. Ini bolehlah hari, tanggal atau ini gini. Ini saya begini nih mengisinya. Saya buatnya ini adalah tanggal kalendernya, tanggal kalender. Ya, kalau ini adalah tanggal siklus kita. Itu. Kemudian apa? Lalu di sini apa yang terjadi gitu. Nah, misalkan sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 bulan April. Coba kalau pakai gini. Bisa ini enggak? Oh, enggak ya. Udahlah, nggak usah dulu di format. 8 bulan 2. Berarti di sini 9 atau gini aja. Dulu itu saya bikin sendiri ini. Berinisiatif. Karena ini sangat bermanfaat untuk kita. Imah lain Excelnya. Lupa. Pantesan aku. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini tanggal 8 April, 9 April, sampai 16 April. Tanggal siklus misalkan, ini hari pertama saya mens, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau hari pertama mens, biasanya apa yang terjadi? Hari tanggal 1 siklus, itu apa yang terjadi pada tubuh kita? Kalau hari ke-1 siklus, apa yang terjadi pada diri kita? Karena kan kita menghitung siklus itu dari tanggal 1. Tanggal 1 itu pada saat kita mengalami apa? Apa? Yang di rumah? Coba, tanggal 1 siklus kita itu dihitung dari kapan? Waktu BDBP saya sudah jelaskan, kalian online ya BDBP-nya ya? Itu adalah pada saat kita menstruasi. Kan menstruasi hari pertama, itu adalah hari pertama siklus. Hitunya. Jadi apa yang terjadi di sini adalah mens hari ke-1. Besoknya yang meren masih mens, misalkan gitu. Mensnya ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Nah, kalau di sini bagaimana? Kalau mens gitu ya, di sini ada keterangan di sini. Di sini bikin keterangan. Menstruasi itu lambangnya M. Kemudian, kalau pernah memperhatikan enggak pengeluaran serviks Anda? Suka memperhatikan enggak setiap harinya? Tidak. Mulai sekarang harus. Dan itu menjadi bagian dari tugas saya, gitu ya. Jadi memperhatikan siklus harian atau mengobservasi apa yang keluar dari lendir serviks Anda masing-masing. Ya, yang di rumah bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, jadi yang pertama itu mens. Kemudian selanjutnya apa? Pengeluarannya, kalau ovulasi apa kita bisa tahu itu ovulasi? Nggak akan tahu ya. Kalau misalkan yang kita keluarnya adalah tidak ada pengeluaran, misalkan itu adalah kering, maka lambangnya adalah K. Kemudian kalau pengeluarannya basah, kita berikan lambang B. Kering itu bagaimana? Kering itu bisa jadi ya, tidak ada pengeluaran
sama sekali, atau ada lendir yang kental. Seperti apa lendir yang kental itu? Yaitu jika ya bisa disentil atau gitulah, gimana ya kata-katanya, atau tidak tembus tanah dalam. Mun bahasa Sunda nama ngadilan gitu, itu kering. Sekarang kalau basah, basah itu seperti apa? Basah itu adalah jika yang pertama itu tembus celana dalam, bisa seperti air. Pernah nggak keluaran seperti air? Ya, jadi seperti air, atau ya, jadi ini atau bukan dan, tapi atau bisa tembus sidi atau mulur. Ya, mulur seperti apa? Seperti pengeluaran atau tanda-tanda ovulasi. Ya, jadi mulur, jadi lendir yang mulur. Keluar lendir yang sifatnya mulur. Nah, kalau lendir yang seperti mulur ini sudah muncul, maka tanda B di sini, B-nya suka saya kasih tanda bintang. B bintang. Ya. Jadi kalau misalkan ini siklusnya, ini siklus baru 16 hari ya. Misalkan kita bikin lagi, maka kita akan paham gerak nanti dengan ini ya. Ini penting diketahui. Kalau tadi 8, 9, 10, 16 ya berarti ke sini sudah berubah. Ya, jadi kan ini kita lanjutkan ya. 17, 18, 19, 20, 2 hiji, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh enggak, udah. Nggak bisa ya. -25. Kita bikin lagi berarti di sini. 26, 27, 28, 29, 30. Kan satu bulan rata-rata 30. Ya. Oh, ini kan tanggal ini ya. Nah, berarti di sini yang keberapa? Hari ke-10 kan? Ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, ke-18, ke-19. Oh enggak. 19 di bawah. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, kurang ya. Nah, ini kan tanggal 30, berarti ini tanggal 1 bulan 5. Itu 2 bulan 5, 3 bulan 5, 4 bulan 5. Nah, kalau misalkan sudah rasa kering, kering. Terus besoknya kering lagi. Terus kapan lagi nih? Kakaknya, nah di sini nih, tanggal ke-10 baru ada basah, ke-11 basah, ke-12 basah, ke-13 basah, ke-14 basah, tapi mulur gitu. Ini juga basah, tapi mulur. Bisa jadi seperti itu, ya. Ini juga masih basah perasaan teh, terus merasa kering, gitu ya. Ya seperti itu seterusnya. Sampai Anda menemukan mens lagi. Kapan Anda menemukan mens lagi? Gitu. Jadi, nah disinilah ini adalah siklus seperti ini, siklus ovulasi menstruasi kayak gitu. Ya kalau kita mau mengaplikasikan pada diri kita. Ya baik, sekarang kembali lagi ke materi. Materi saya di hormon progestin. Ya.